Halo bosku, bertemu lagi bersama aku Dede dan di depanku sudah ada Aris yang akan menemani bersepedaku kali ini. Dan kita akan bersepeda santai dari kota Singaraja ke daerah Girimas. Oh iya, pada konten yang aku beri nama sepedaan sambil cerita ini, aku bakal menceritakan kisah-kisah menarik di seputarku. Dan kali ini aku akan menceritakan sejarah kota Singaraja dan kehidupan multi etnis sekitarnya. Jadi, selamat mendengarkan dan menyaksikan. Apabila kita ingin membahas kota Singaraja, alangkah baiknya kita membahas tentang cikal bakal munculnya bulelengnya dulu nih bosku. Soalnya kemunculan Singaraja nggak bisa dilepas dari kemunculan buleleng lebih dulu. Dikisahkan, lahirlah seorang anak yang konon dikabarkan memiliki kekuatan yang sakti mandragora. Maksudnya mantraguna bosku. Bernama I Gusti Gede Pasekan. Anak ini adalah anak dari Raja Dalam Segening yang merupakan Raja Kerajaan Klungkung yang pada masa itu memiliki seorang selir bernama Nilo Pasek. Singkat cerita, karena naturalisasi, kayak pemain sepak bola aja nih, naturalisasi. Kehebatan I Gusti Gede Pasek ini yang ditaklukkan nantinya dapat menyebabkan terjadinya drama sengketa warisan. Diambillah keputusan untuk memulangkan I Gusti Pasek ke daerah kelahiran ibunya, yaitu daerah Sukesade bagian utara. Di daerah kelahiran ibunya, I Gusti Pasekan memerintahkan masyarakat sekitar untuk membabat sebuah lahan yang ditanami tumbuhan jagung gembal yang pada masa itu biasa disebut juga dengan buleleng. Dan pada lahan itulah beliau membangun sebuah puri yang bernama Puri Singaraja yang letaknya tidak jauh dari Tukat Buleleng yang bertanggal tahun dalam Masehi, yaitu 30 Maret 1604. Singkat cerita, lewat kemenangan dari sebuah perang melawan penguasa Panji yang bernama Ki Pungakan Gendis pada tahun 1660, I Gusti Gede Pasekan menjadi raja baru dan merubah namanya menjadi I Gusti Ngurah Panji Sakti. Di bawah kekuasaannya, perluasan kerajaan pun dilakukan hingga hampir ke seluruh Bali bagian utara bersama pasukannya yang bernama Pasukan Goa. Dan tidak hanya itu bosku, karena obsesinya atas perluasan kekuasaan, ekspansi dari kerajaan Buleleng pun pernah dikabarkan sampai dengan wilayah Blambangan. Beriringan dengan berpulangnya Ki Barak Panji Sakti, kondisi naik turun kehidupan perpolitikan di kerajaan Buleleng terjadi. Berulang kali kerajaan ini dijajah oleh kerajaan lain. Yang pertama Mengui, kedua Karangasem, dan pada tahun 1849 Buleleng jatuh ke tangan Belanda nih bosku. Pada tahun 1849 tersebut, setelah berhasil mengalahkan kerajaan Buleleng, pemerintahan Hindia Belanda secara resmi menguasai kota Singaraja. Dalam rangka memperkuat kekuasaannya, kota Singaraja dikembangkan menjadi kota kolonial. Kota Singaraja dijadikan pusat aktivitas yang berhubungan dengan pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk menunjang tujuan tersebut, maka dilakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana publik seperti kantor pemerintahan, rumah-rumah pejabat, jembatan, jalan, serta pelabuhan. Terdapatnya pelabuhan yang dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda membuat ekonomi Buleleng semakin membaik. Kita semua tahu bahwa pelabuhan Singaraja terletak di sebelah utara kota ini dan di sekitarnya terdapat perkampungan-perkampungan berbagai macam etnis atau suku. Orang-orang Bugis terkenal sebagai suku yang pertama kali menempati daerah tersebut dan mereka juga mengabdi kepada Raja Buleleng sebagai armada angkatan laut. Tidak hanya itu, pada perkampungan orang-orang Bugis terdapat suku Arab yang pada masa itu adalah para pedagang yang memilih menetap dan menikah dengan orang suku Bugis. Di sebelah timurnya terdapat pemukiman suku Tionghoa yang datang sebagai pedagang dan banyak menetap di daerah yang sekarang kita biasa kenal sebagai Kampung Tinggi. Nama Kampung Tinggi pun didapat karena daerahnya lebih tinggi dari daerah di sekitarnya. Dan ada juga loh yang mengatakan karena
bangunan di kampung tersebut tinggi-tinggi. Jadi, bagaimana penjelasan tadi? Cukup bisa bikin kalian tahu kan kenapa kabupaten kita bernama Buleleng dan kotanya bernama Singaraja? Dalam rute ini, kita bakal melewati loh daerah Kampung Bugis dan juga Kampung Tinggi. Di antara kedua perkampungan itulah terdapat Pelabuhan Singaraja yang dahulu sebagai sentra bongkar muat barang oleh pedagang-pedagang antar daerah. Ikuti terus perjalanan bersepeda kami ya bosku. Di sebelah kanan jalan bisa kalian lihat sudah terdapat pasar tradisional terbesar di kota Singaraja, yaitu Pasar Anyar. Dan tempat ini sekaligus menjadi daerah sentral bagi perekonomian kota Singaraja. Oh ya bosku, Pasar Anyar sendiri terletak di kampung yang namanya sama dengan nama pasarnya, yaitu Kampung Anyar. Kampung Anyar ini adalah sebuah perkampungan yang masyarakatnya memang tergolong multietnis. Banyak para pendatang-pendatang dari luar Bali sekalipun memilih menetap di perkampungan ini. Nah, kita telah masuk di kawasan Kampung Bugis nih bosku. Orang-orang suku Bugis emang terkenal sebagai suku pelaut yang handal. Karena corak kehidupan mereka sebagai pelaut, mereka cenderung hidup secara nomaden. Namun, seiring dengan waktu, banyak keturunan-keturunan mereka yang memilih menetap dan bekerja di darat. Jadi nggak heran ya kalau perkampungan orang Bugis bisa tersebar seluruh Indonesia dan di Singaraja pun ada. Di sebelah kiri kalian telah ada jalan masuk menuju pelabuhan Singaraja yang tadi telah aku jelaskan. Oh iya, ngomong-ngomong masalah jual beli, Bali secara umum terkenal loh sebagai daerah jual beli budak. Ingat kan kisah Untung Surapati, pahlawan nasional kita yang memiliki nama asli Surawira Aji ini adalah budak yang dibeli oleh seorang perwira VOC. Dulu, Bali terkenal sebagai daerah kecil yang raja-rajanya suka berperang, dan tahunan perangnya akan dijual di pasar budak bosku. Salam juga ya. Syukur ya, hari ini penjualan budak itu sudah dilarang nih di seluruh dunia. Jadi aman deh dari jual belian seperti itu. Kita udah berada di daerah Kampung Tinggi nih bosku. Seperti yang udah dijelaskan tadi bahwa di daerah ini banyak etnis atau suku Tionghoa yang menetap di sini. Kira-kira kalau nenek moyang teman-teman kita nih suku Tionghoa tidak menetap di Singaraja, kita bakal punya siobak nggak ya?
Singaraja dulu pernah memiliki laga sepak bola yang selalu dinanti-nanti warga Singaraja loh. Dan biasanya turnamen sepak bola ini berlangsung di lapangan Mayor Meta. Lapangan ini terletak di sebelah kiri di Jalan Surapati sebelum Polsek Kota Singaraja. Jadi ingat, dulu selalu suka nonton pertandingan tim sepak bola Sudaji versus Putra Selayar. Pertandingannya selalu sengit di dalam dan di luar lapangan. Kalian ada yang pernah nonton nggak Liga Persibu? Kita udah mau sampai nih di daerah Girimas. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton dan juga dengerin cerita-ceritaku seputar Singaraja. Sampai ketemu di konten-konten lainnya ya. Bye.